Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon diulangi pelan-pelan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekayaan. Mungkin bisa dicatat yang belum hafal. Ada yang sudah hafal? Banyak ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal, Pak? Sudah nggih? Ada yang belum hafal? Yang belum hafal tanya ke yang sudah hafal. Ya Allah, aku minta kepadamu, kalau misalnya sulit untuk mengucapkan teks Arabnya, bisa dilatih dengan pertama baca teks Indonesianya. Tapi di luar sholat ya. Ya Allah, aku minta kepadamu, yang pertama al-huda, hidayah. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, penjagaan kehormatan diri, kehormatan yang terjaga. Dan yang ketiga al-ghina, kecukupan, sehingga tidak butuh kepada orang lain. 4 yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dihafalkan. Pertanyaan berikutnya. Kedua orang tua saya memiliki rizki yang alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kehidupan saya di Purwokerto. Tetapi untuk dibagikan ke masjid belum bisa, dan saya pingin banget kedua orang tua saya menyisihkan uangnya untuk yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya nafkah yang diberikan oleh manusia itu bertingkat. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa, dan begitu seterusnya. Sebagaimana aktivitas ibadah kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nafkah yang wajib harus didahulukan sebelum yang sunnah. Karena melaksanakan yang wajib lebih dicintai oleh Allah dan pahalanya lebih besar menunaikan tugas daripada mengamalkan yang sunnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun fi riqabin wa dinarun anfaqtahu ila ahli a'dhamu indallahi ajrun ma anfaqtahu li ahlihi. 1 dinar yang diberikan oleh seseorang untuk fisabilillah, infak di jalan Allah. Ada 1 dinar yang diberikan seseorang untuk Islam, untuk fakir miskin, untuk membebaskan budak, dan dinar yang diberikan kepada keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha indallahi ajran, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma anfaqtahu li ahlik, apa yang engkau berikan sebagai kewajiban nafkah untuk keluarga. Kalau pertanyaannya kondisi orang tuanya seperti ini, maka insya Allah keputusan orang tuanya tidak salah. Dia mendahulukan nafkah kebutuhan keluarga dan anaknya untuk pendidikan anaknya, untuk kesejahteraan keluarganya daripada nafkah yang lain. Tapi jika ada kelebihan, akan lebih baik jika sebagainya disisihkan. Apa yang bisa dilakukan oleh anak? Sebisa mungkin Anda ngirit ya. Kalau Anda bisa ngirit, kemudian bisa nabung, terus yang Anda tabung bisa untuk kegiatan sosial keagamaan, maka di sana Anda dapat pahala dan orang tua pun dapat pahala. Sehingga sekalipun orang tua tidak memberikan langsung ke masjid, tidak memberikan langsung ke yayasan Islam, Anda bisa berinisiatif sendiri dengan itu. Apa yang diberikan orang tua Anda bisa sisihkan dan berikan untuk kegiatan sosial keagamaan. Insya Allah orang tua juga turut mendapatkan pahalanya. Karena amal yang dilakukan oleh anak, orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba
lirrajuli min kasbihi wal waladu min kasbihi. Penghasilan seseorang yang terbaik adalah dari usahanya, bukan dari pemberian, bukan dari warisan. Dan anak itu bagian dari usaha orang tua. Karena itu amal yang dikerjakan oleh anak, orang tua turut mendapatkan pahalanya. Ayah kami rahimahullah telah meninggal belum lama dan mendapatkan santunan plus pensiunan dari perusahaan tempat kerjanya. Ibu kami berniat untuk membeli rumah dengan uang tersebut lalu dikontrakkan. Namun ibu tetap meminta kepada anak-anaknya dan saya berniat serta menginginkan uang tersebut bisa untuk umroh. Apakah salah tidak? Jawabannya, kalau ini umroh wajib, umroh dan haji wajib, maka dia harus didahulukan ketika kebutuhan manusia sudah tercukupi. Umroh dan haji wajib itu umroh pertama dan haji pertama, disebut juga dengan haji Islam atau umroh Islam. Yang wajib itu tidak hanya haji, umroh juga wajib, pendapat jamaahir ulama. Karena itu kalau kemudian uang pensiunan dan santunan ini di luar kebutuhan yang dimiliki oleh ibu, tidak salah jika sang anak menyarankan untuk menggunakan uang itu sebagai umroh atau haji wajib. Tapi kalau umroh dan haji ini bukan haji wajib, bukan haji yang pertama, ini kembali kepada kerelaan pemiliknya. Siapa yang memiliki, dia yang lebih berhak untuk mengatur harta itu. Kalau orang tua yang memiliki harta itu, maka dia lebih berhak daripada anaknya. Anak bisa ngatur kalau harta itu sudah diberikan oleh orang tua kepadanya atau sudah jatuh waris. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau berhubungan dengan bank haram karena riba, bagaimana jalan keluarnya bagi seorang muslim yang membutuhkan modal tanpa berhubungan dengan bank? Karena muslim yang kaya juga tidak memberikan utang kepada muslim yang lemah. Masya Allah ya. Ini curhat bagi yang butuh modal, Pak. Tolong para juragan, sudah jadi juragan dunia belum? Insya Allah. Ini ada curhat dari yang ingin mengembangkan usaha. Baik, yang namanya utang piutang itu kan sesuai dengan kesepakatan, Pak ya. Kita tidak bisa memaksa, oh kamu kaya harus ngasih utangan ke saya, nanti dulu kan gitu. Siapa Anda? Karena hubungan kita dengan manusia terikat dengan masalah kepercayaan. Kalau kita nggak percaya sama orang, kita sah-sah saja tidak memberikan utangan kepadanya. Yang perlu untuk Anda pertimbangkan, sebenarnya yang dipikirkan pertama kalau Anda ingin jadi pengusaha, yang dipikirkan pertama apa? Hah? Yang dipikirkan pertama kalau ingin jadi pengusaha itu apa? Kalau Anda jadi pengusaha, mikir pertama kok modal, ini salah pertama dalam melangkah. Langkah pertama sudah salah ini. Anda bisa lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah ke Madinah, itu kan meninggalkan hartanya. Sudah jadi miskin, yang dulu kaya saudagar di Mekah, pindah ke Madinah nggak punya apa-apa. Dan beliau keahlian dagangnya hilang nggak? Hilang nggak? Tidak hilang. Oleh Nabi SAW dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi'ah, sama-sama kaya. Dan Sa'ad bin Rabi'ah nawarkan modal kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, bahkan yang ditawarkan tidak hanya modal, Pak, sampai istri ditawarkan. Ini bagaimana cara orang Madinah dalam memuliakan tamu, Pak ya. Jadi begitu tamu datang langsung ditawari istri. Ini tamu dari Jogja, Pak. Tidak perlu dilanjutkan. Abdurrahman bin Auf ditawari, saya punya kekayaan sekian, tak paruh jadi dua, silahkan kamu ambil separuhnya. Saya punya dua istri, silahkan kamu ambil salah satu yang lebih kamu cintai. Tapi apa jawab beliau? Enggak. Dullani ala suq,
tunjukkan mana di mana pasar. Pasar yang paling nyaman itu mana? Jadi yang dipikirkan kalau Anda mau jadi pengusaha, jangan mikir modal dulu. Ini langkah pertama yang keliru. Mungkin Anda bisa tanya ke mereka yang sudah praktisi dalam masalah bisnis ya. Mikir modal itu langkah pertama yang keliru ya. Mikir pertama itu bukan masalah mikir modal. Apa skill bisnis Anda? Apa keahlian bisnis Anda? Dan itu yang diandalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga yang ditunjuk, yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf bukan modal. Tunjukkan mana tempat yang bisa saya gunakan untuk dagang, mana pasar. Berangkat beliau ke pasar. Hanya bekerja 1 siang, beliau dapat apa? 1 butir emas. 1 butir emas. Beliau dapat dari kerja siang. Dari keahlian apa? Abdurrahman bin Auf itu punya keahlian samsaroh. Punya keahlian jadi maklar kalau bahasa kita ya. Menghubungkan antara penjual dan pembeli. Beliau bisa jaring kebutuhan masyarakat di pasar dan beliau bisa melihat potensi penjual masing-masing di pasar, kelebihan barang masing-masing. Itu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Tinggal dihubung-hubungkan saja. Ini hubung, dapat duit beliau. Bukan jadi kuli ya. Tunjukkan mana pasar tak jadi kuli ya. Bukan itu ya. Ini mentalnya pengusaha, bukan mental kuli. Jadi datang ke pasar bukan untuk jadi kuli, tapi itu mengandalkan keahlian samsaroh, menghubungkan penjual dan pembeli. Jadi mempertemukan itu, dia dapat fee, dapat upah. Di situ Abdurrahman pulang sudah dapat 1 butir emas. Karena itu kalau kemudian Anda mau jadi pebisnis belum punya modal, kok yang dibayangkan bank dan bank, wah dah. Ini nggak cocok jadi pebisnis Pak. Mundur saja, jadi karyawan saja ya. Karena seorang pebisnis itu yang dipikirkan bukan modal pertama, tapi keahliannya. Apa keahlian saya? Itu yang ditawarkan, bukan modal. Anda kalau kemudian sudah dipercaya sama orang dan bisnis itu intinya adalah menjual kepercayaan, sudah insya Allah nanti investor datang sendiri. Ini ceritanya bukan kata saya Pak ya. Saya cuma niru saja ya. Saya bukan ahli di situ. Ada teman kerja kontrak 5 tahun dengan gaji tertentu, dengan konsekuensi karena dia dikontrak, jika belum habis masa kontrak keluar kerja maka dikenakan denda 500.000 per bulan. Bagaimana hukum kontrak kerja semacam ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan dan persyaratan yang mereka buat. Harus memenuhi setiap persyaratan dan perjanjian yang mereka buat. Kemudian kata Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, idza lazama ar-rajulu ala nafsihi fahuwa lazim. Kalau orang sudah mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa, maka itu menjadi kewajiban baginya. Anda ketika bekerja kemudian di situ disodori aturan di perusahaan ini A, B, C, D, silakan dipelajari, mau masuk, kalau nggak mau silakan keluar, kan begitu Pak ya? Ada paksaan nggak? Ada paksaan nggak? Nggak ada. Silakan dipelajari, kalau bersedia silakan gabung, kalau nggak bersedia ya nggak usah gabung. Sudah? Kemudian Anda pelajari. Bisa jadi ada klausul perjanjian, ada salah satu poin perjanjian yang sebenarnya kita nggak suka. Wah, ini bikin saya terikat. Ini ijazah harus ditahan, nanti kalau mengundurkan diri didenda dan seterusnya. Tapi masalahnya Anda juga punya imbal balik dari situ. Anda punya keuntungan. Kalau saya gabung di sini saya dapat pekerjaan, tidak jadi orang pengangguran. Sudah mempertimbangkan baik buruknya, akhirnya kita bersedia, tanda tangan. Berarti dia telah mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan muslim itu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang dia buat.
Karena itu perjanjian semacam ini tidak menyalahi syariat, diperbolehkan, karena Islam tidak pernah melarang orang mengikat perjanjian semacam ini. Kecuali kalau Anda punya dalil ini dilarang, silakan sampaikan, berarti perjanjian itu tidak berlaku. Karena inti syarat, inti perjanjian itu diperbolehkan selama dia tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin. Semua perjanjian yang melanggar Al-Quran dan Sunnah statusnya batil, nggak berlaku meskipun jumlahnya 100 syarat. Dan perjanjian seperti ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, artinya hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ada pertanyaan berikutnya tentang masalah sujud. Ketika sujud kita bisa menambah beberapa doa, tapi tidak boleh dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kecuali apabila di depan doa tersebut ditambahkan Allahumma. Misalnya Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah betul seperti itu? Jawabannya tidak harus ditambahkan Allahumma. Orang boleh baca doa dari Al-Quran ketika sujud. Yang tidak boleh apa Pak? Baca Quran ketika sujud. Nabi SAW melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Fa'amar ruku fa'adzimu fihi rabbah. Ketika ruku agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujud fa'aktsiru fihi du'a faqamin ayustajabu lahu. Kalau ketika sujud perbanyak berdoa karena peluang besar dikabulkan. Terus bagaimana kalau doanya dari Al-Qur'an? Kalau doanya dari Al-Qur'an, jawabannya dia membaca ini dalam rangka membaca Quran atau dalam rangka berdoa? Dalam rangka berdoa, sehingga diperbolehkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kecuali kalau Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya baca Quran, ini enggak boleh. Tapi kalau Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, niatnya untuk berdoa, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mengapa yang sering terjadi kekayaan tidak dianggap sebagai suatu ujian bagi manusia, tapi ujian itu berupa kemiskinan dan kekurangan harta? Mohon dijelaskan. Ya, ini kembali kepada karakter kita Pak ya. Kenapa karakter kita itu berbicara kayak gitu? Karena kita selalu memikirkan, kita selalu berpikir yang namanya ujian itu nek ra enak. Kalau susah itu baru disebut ujian. Kalau enak tidak disebut ujian. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita prinsip yang salah ini diluruskan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu jadi fitnah, jadi ujian. Itu yang Allah ajarkan, biar kita tidak sama dengan apa yang difahami oleh manusia. Terus bagaimana solusinya? Ya ikut pengajian, biar tidak punya pikiran kayak gitu ya. Karena salah satu di antara fungsi pengajian itu meluruskan pemahaman yang menyebar di tengah masyarakat yang mungkin itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar tidur setelah sholat subuh termasuk penghalang rizki? Hadis tentang ini tidak ada. Tapi ada hadis Nabi SAW, beliau mendoakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Semakin pagi makin berkah. Karena itulah dulu para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan waktu pagi untuk tindakan paling penting dalam hidup manusia, yaitu apa? Memperbanyak zikir, belajar agama dan seterusnya. Karena mereka lebih berharap ini lebih berkah dibandingkan keberkahan masalah urusan dunia. Sehingga tradisi Nabi SAW setiap selesai salat subuh beliau berzikir, atau kadang beliau ceramah, atau kadang beliau tanya siapa yang punya mimpi, lalu beliau takwilkan
Dan itu dalil ada ceramah subuh ya. Dia takwilkan, kemudian beliau cerita tentang mimpi beliau kepada para sahabat. Yang itu menjadi kegiatan rutinitas beliau di waktu pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Karena kegiatan agama lebih diinginkan keberkahannya dibandingkan masalah kegiatan dunia. Atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan bahwa orang yang tidur pagi ini penghalang rizki, ini keterangan dari Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu marah ketika melihat ada anaknya yang tidur setelah subuh. Lalu beliau mengatakan, rizki lagi dibagi dan diturunkan oleh Allah, malah kamu tinggal tidur. Untuk memotivasi anaknya biar nggak tidur. Orang itu kalau dimotivasi pahala biasanya kurang semangat. Tapi kalau dimotivasi pakai duit, semangat ya. Ini duit lagi dibagi kok malah tidur. Nah itu maksud Ibnu Abbas. Karena itulah sebenarnya pernyataan penghalang rizki tidur di waktu pagi bukan maksudnya begitu tidur nanti nggak dapat rizki. Tapi maksudnya adalah dia terhalangi untuk mendapatkan kesempatan berkah di waktu pagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak sarankan menuliskan bismillah di kertas pertanyaan, nanti ngerepoti panitia Pak. Ini kan harus dirawat ya. Kalau ini dibuang di sampah tidak selayaknya. Saya pernah mendengar sifat iri itu ada yang diperbolehkan. Salah satunya adalah iri kepada orang yang berilmu atau orang yang banyak amalnya. Lantas bagaimana cara membedakan sifat iri yang baik dan iri yang tidak baik? Tadi sudah kita sebutkan. Yang dimaksud iri dan hasad itu apa? Tamanni zawalun ni'mah anil ghair. Kita berangan-angan nikmat di tangan orang lain itu hilang. Ini hasad, ini iri. Baik untuk orang yang berilmu maupun orang yang banyak amalnya. Anda ikut pengajian, kemudian iri sama ustadz, dilirik, kemudian dibayangkan, andaikan ilmu ustadz ini hilang, ustadz ini jadi bodoh. Haram Pak, kasihan ustadznya Pak, nanti pondoknya tutup. Ini haram meskipun iri kepada orang yang berilmu. Nah yang kedua, ini bukan iri, bukan hasad, tapi namanya apa tadi? Namanya apa tadi Pak? Ghibtah. Ghibtah. Yang kedua ini boleh, hukum asalnya boleh, dan bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung apa? Niat. Menginginkan, berangan-angan, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Anda ikut pengajian, kemudian Anda berangan-angan, andaikan saya punya ilmu seperti beliau. Boleh atau tidak? Boleh. Saya bisa ngisi pengajian di mana-mana, saya bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Silahkan. Ini boleh. Ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, bahkan para nabi juga melakukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan besok ada orang yang dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisahum bi anbiya wala syuhada. Padahal dia bukan nabi, juga bukan orang yang mati syahid. Namun yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi orang ini diirikan. Para nabi dan para syuhada itu iri kepadanya. Limakanihim anillah. Karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadisnya yang benar riwayat Ahmad, bukan riwayat Bukhari. Berarti para nabi dan para syuhada juga melakukan iri. Maksud irinya apa? Mereka ingin mendapatkan kedudukan yang sama seperti orang itu. Sehingga amal menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Angan-angan menginginkan apa yang dimiliki orang lain, ini tidak terlarang. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fithnain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Maksudnya tidak ada ghibtah yang terpuji kecuali untuk dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan dia
mendakwahkan ilmunya, yang kedua orang yang berharta dan dia gunakan untuk ketakwaan. Terus kita ingin seperti mereka, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. 5 menit lagi ya. Cara menyikapi fitnah dunia. Semua umat menjadi sumber fitnah. Jadi orang baik menjadi sumber fitnah, bagi orang yang tidak baik juga jadi sumber fitnah. Wallahu a'lam. Ini maksud pertanyaannya bagaimana? Mungkin maksudnya adalah kenapa kok sesama kita bisa jadi sumber fitnah? Salah satu di antara doa Nabi Ibrahim, dan ini menarik untuk kita renungkan. Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah, Allahumma la taj'alni fitnatan alal kafirin. Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Wala taj'alni fitnatan. Salah satu doa Ibrahim, beliau berlindung kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan aku sebagai fitnah bagi orang kafir. Apa maksud beliau? Beliau tidak ingin menjadi ujian bagi orang kafir. Jadi kadang ada orang baik jadi sumber fitnah bagi orang jahat. Kalau orang jahat sumber fitnah bagi orang baik, lumrah enggak? Wajar ya? Dia jahat ganggu orang baik, nah, itu wajar. Seperti itu karakter orang yang enggak baik, ganggu orang yang baik. Tapi kalau orang baik jadi sumber fitnah bagi orang yang jahat, itu penjelasannya bagaimana? Sebagaimana Ibrahim meminta kepada Allah, jangan kau jadikan aku ya Allah sebagai sumber fitnah bagi orang kafir. Maknanya Ibrahim meminta kepada Allah agar beliau tidak menjadi penghalang orang kafir untuk dapat hidayah. Mungkin karena gara-gara dakwah beliau yang keliru, cara penyampaian beliau yang salah, terus orang kafir menjadi sangat benci kepada ajaran beliau sehingga menghalangi mereka untuk dapat hidayah. Sebagaimana kadang ada orang baik yang jadi sumber fitnah bagi orang yang tidak baik. Ini orang soleh di kampung tapi jadi sumber fitnah bagi masyarakat kampungnya yang mungkin di situ ada orang yang tidak baik dan seterusnya. Ini kadang ada orang soleh mungkin karena dia salah sikap, salah perbuatan, sehingga membuat orang yang tidak baik semakin berdosa, membuat orang yang tidak baik semakin bertindak kejahatan kepadanya. Dan itu salah satu doa yang baik Pak Ibu. Anda misalnya di sebuah kampung kurang bisa diterima karena beda sendiri. Kok yang satu kampung nggak ada yang pakai jilbab, dia pakai jilbab sendiri misalnya ya. Atau satu kampung nggak ada yang mau sholat jamaah, dia aktif sholat jamaah sendiri. Ini kok terlalu menyita waktu ke masjid keseringan. Kita bisa berdoa kepada Allah, minta semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai sumber fitnah bagi mereka. Bisa bentuknya yang pertama, jangan sampai saya salah sikap sehingga membuat mereka benci kepada Islam. Atau makna yang kedua, jangan sampai keberadaan saya membuat mereka semakin bertindak maksiat. Kalau nggak ada kita, mungkin mereka nggak pernah gerenengi Islam, nggak pernah gerenengi masalah jilbab, nggak pernah mengomentari masalah syariat, nggak pernah ngasih komentar miring tentang masalah sholat jamaah, rajin ngaji dan seterusnya. Mungkin komentar miring tentang masalah jenggot. Tapi begitu kita hadir, jenggot dirasani, jilbab dirasani. Lah ini ada orang baik hadir di tengah mereka, malah membuat mereka semakin berdosa, kan begitu Pak ya? Bukan manfaat besar yang dirasakan mereka, tapi justru kehadiran orang ini membuat mereka semakin berdosa. Kita jadi fitnah bagi mereka. Sehingga doa yang bisa kita ucapkan kalau misalnya kita di posisi yang tidak nyaman di masyarakat, Anda bisa minta, mohon kepada Allah, jangan kau jadikan aku ya Allah sumber fitnah bagi lingkungan. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik, tapi kenapa mereka masih ada yang kayak gitu? Arti sebaliknya adalah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, atau minimal Allah jaga mulut-mulut mereka itu biar nggak komentar miring tentang syariat Islam.
sehingga keberadaan kita tidak membuat mereka jadi semakin berdosa. Mungkin demikian yang bisa kita bahas karena waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ustaz, ini terkait dengan banyak pertanyaan. Jadi ada seorang anak yang bersekolah yang dia mendapat dari orang tuanya yang bekerja, ada yang di bank, ada yang di pajak, ada yang di bea cukai, seperti itu Ustaz. Nah, itu bagaimana hukum bagi sang anak atau istri dan keluarganya? Apa hukumnya ketika kepala rumah tangga pekerjaannya bersumber dari sesuatu yang bermasalah, misalnya di bank atau asuransi? Bank itu kerajaan riba, asuransi kerajaan goror. Kemudian di bea cukai yang dia menarik dana secara dolim dari masyarakat misalnya. Kemudian dia mendapatkan nafkah dari situ. Bagi anak dan istrinya seperti apa hukumnya? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Albani terkait masalah suami yang berpenghasilan haram. Apa hukum istrinya mendapatkan nafkah darinya? Istri dan anak ketika mendapatkan nafkah dari ayah yang pekerjaannya seperti ini, statusnya halal sebagai nafkah. Namun dia hanya berhak untuk mendapatkan senilai yang cukup untuk mempertahankan hidup. Sehingga misalnya suaminya kerja di bank, jadi direktur, ya, gajinya 100 juta per bulan. Kemudian istrinya tinggal di Jogja. Berapa nominal uang minimal bagi wanita Jogja untuk bisa bertahan hidup normal? Setelah dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, oh per hari kira-kira cukup 50.000. Berarti sebulan 1,5 juta. Meskipun gaji suaminya 100 juta, yang boleh dia ambil hanya 1,5 juta. Lebih dari itu makan riba. Sehingga sekalipun penghasilan suaminya gede, tapi kalau istrinya tahu bahasanya penghasilan suaminya ini haram, uripe ngenes, Pak. Kelihatannya suaminya kaya, tapi dia tidak bisa menikmati lebih dari yang cukup untuk bertahan hidup. Makanya saran dari Syekh Albani, kalau ada anak yang punya bapak seperti ini pekerjaannya, dia dituntut untuk segera bekerja sebisa mungkin agar bisa lebih cepat mandiri, sehingga tidak perlu mengambil harta dari orang tuanya sebagai nafkah. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, terkait dengan jika saya impor barang senilai 1.000 US dollar, kemudian dana deal dengan importir untuk kurs tanggal 5 September, kemudian saya bayarkan bulan depan. Jadi saya deal dengan importir untuk membayar di bulan depan, namun dengan kurs yang sekarang tanggal 5 September. Nah, ada pertanyaan. Ketika seorang importir membayar dalam bentuk dolar, misalnya 1.000 dolar dengan kurs hari ini, tapi pembayarannya tertunda besok, ya, misalnya 1 bulan lagi, dan tidak ada perubahan kurs, tetap 1.000 dolar. Yang diserahkan itu dolar atau rupiah? Dalam pertanyaan, yang diserahkan dolar atau rupiah? Dolar. Yang diserahkan dolar. Sehingga dia store-nya dalam bentuk dolar. Kalau yang distorkan dalam bentuk dolar, mau dibayar sekarang maupun dibayar besok nggak ada masalah. Berarti itu sama dengan jual beli kredit, baik dengan rupiah maupun dengan dolar, hukumnya boleh. HP ini saya jual, boleh Anda kredit 3 juta selama sebulan. Sehingga nilai 3 juta selama sebulan, baik terjadi inflasi nggak terjadi inflasi, tetap 3 juta selama sebulan. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Nanti pokoknya Anda bayar ke saya 3 juta dalam waktu sebulan. Sama halnya seperti tadi, saya impor dari negeri A, misalnya barang 1 kontainer, harga yang disepakati 1.000 dolar. Lalu saya minta, nanti saya akan kirim bulan depan.
selama yang Anda kirim adalah senilai $1.000, mau bulan depan atau 2 bulan lagi atau jarak waktu setahun, nggak ada masalah. Itu sama dengan seperti tadi ya, Anda melakukan jual beli kredit. Tapi kalau yang terjadi, yang Anda kirim adalah rupiah, berarti di situ dilakukan sharf tapi tidak tunai. Sehingga Anda membeli $1.000, tapi yang Anda lakukan pembayaran $1.000 itu besok bulan depan. Berarti dilakukan apa? Sharaf tapi tidak tunai. Nah, tergantung apa yang diterima oleh pihak eksportir yang ada di negeri seberang, Anda sebagai importir dan orang yang ngirim tadi sebagai eksportir, apa yang diterima oleh pengirim itulah yang dinilai. Kalau yang diterima oleh pengirim adalah dolar, maka Anda melakukan penundaan tidak jadi masalah. Tapi kalau yang dikirim oleh eksportir adalah, atau yang diterima oleh eksportir adalah dalam bentuk rupiah, kemudian ditransfer dulu ke dolar, maka berarti di situ dilakukan sharf yang tidak tunai. Paham insyaallah? Sudah ngantuk? Baru pertanyaan yang pertama ya. Ya, selanjutnya terkait dengan PayPal tadi kan disyaratkan untuk tunai. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk pembayarannya? Kan biasanya via transfer. Jadi seperti apa untuk mekanisme pembayaran? PayPal itu bisa dikirim dalam waktu berapa lama? Kalau saya beli PayPal dari Anda, beli malam ini, itu bisa dikirim berapa lama? PayPal punya dompet virtual ya, ada walletnya, sehingga dikirim dari satu rekening PayPal ke rekening PayPal yang kedua itu berapa lama? 1 hari? Berapa lama prosesnya? Ada setengah jam? Kurang tahu. Kurang tahu. Yang pernah praktek PayPal bisa ngasih tambahan penjelasan? Saya nggak pernah praktek masalahnya. Berapa lama Mas? Langsung. Baik, kalau saldo PayPal itu bisa dikirim langsung, sebagaimana orang transfer. Silakan kamu transfer, saya tunggu. Kita tinggal buka aplikasi, masukkan data-data yang dibutuhkan, kirim. Waktunya berapa? Dalam hitungan menit, saldo sampai di tempat. Berarti ketika itu terjadi, orang kan saling curiga ya. Ini jangan-jangan nggak dikirim. Ketika ada orang yang beli saldo PayPal, biasanya yang dikirim duluan apa? Rupiahnya. Saya kirim rupiah dulu ya, saya transfer ke rekening Bapak, kita transfer. Bukti transfer kita foto, terus kita kirim ke dia. Baru setelah itu dia kirim PayPal. Ketika orang yang sama-sama jujur, dia akan kirim PayPal sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kalau ini ada penundaan, meskipun dalam waktu hitungan menit, hukumnya tidak boleh. Terus caranya gimana? Mekanisme gimana biar ini diperbolehkan? Tidak termasuk riba nasi'ah. Anda harus selalu buka chat dan tidak boleh terputus. Karena khiyar majelis akad online itu berlaku selama chat masih terjadi. Sehingga janjian dulu. Ini nanti saya mau beli PayPal $100, saya akan transfer 1 juta sesuai kesepakatan. Tapi ketika kita saling transfer, tolong chat ini jangan dimatikan. Nah, sehingga kita WA-WA-an, chatting dengan pemilik PayPal. Pada waktu kita transfer, di sana harus terus diajak komunikasi. Saya sudah transfer, segera kirim, saya tunggu. Baik, saya akan transfer saldo PayPal saya saat ini juga. Selama chat itu belum mati, berarti mereka masih dianggap satu majelis online. Karena syarat dalam transaksi sharf itu harus satu majelis. Uang yang satu diserahkan, uang yang satu diambil dalam satu majelis. Tidak boleh tertunda. Nah, itu mekanisme agar tukar menukar PayPal ke rupiah menjadi tidak ada riba nasi'ahnya. Wallahu a'lam. Lanjutnya terkait dengan cashback saat jual beli online, itu bagaimana hukum cashback Ustaz? Cashback dalam transaksi jual beli
diperbolehkan selama di situ tidak ada akad utang piutang. Yang bermasalah adalah ketika cashback itu diberikan karena latar belakang akad utang. Misalnya Anda silahkan top up dulu ke tempat saya, nanti uang ini akan mengendap di tempat saya akan gunakan untuk modal. Bila Bapak mau belanja, maka akan mengurangi saldo top up ini, deposit ini, dan Bapak akan saya kasih diskon 10%. Maka ini sama dengan memberikan utang. Kemudian dari utang itu dia dapat diskon berapa? 10%. Tapi kalau tidak ada akad utang piutang, adanya diskon bukan termasuk diskon yang riba. Wallahu a'lam. Selanjutnya terkait dengan ojek online itu bagaimana hukum GoPay, kemudian dan bagaimana tips agar driver ojol itu bisa lepas dari riba? Kita tadi belum membahas uang digital mughattah yang sifatnya terbatas, GoPay itu ya. Kita belum kasih rincian. Kalau untuk yang tidak terbatas, yang umum, ini bisa kita sebut sebagai uang. Sehingga pada waktu kita top up saldo e-tol atau e-money atau yang semacamnya, hakikatnya kita sedang melakukan akad sarf, uang ditukar dengan uang. Tapi kalau GoPay, karena ini bukan uang, berarti ketika kita top up tidak bisa disebut sebagai akad sarf. Terus kira-kira akad apa yang lebih tepat? Nah, di sini para ustadz khilaf. Ada khilaf di antara para ustadz. Ada yang mengatakan akadnya utang, dan ada yang mengatakan akadnya wadiah. Sebagian mengatakan akadnya utang, dan ini adalah pendapatnya Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, dan beberapa asatidzah yang lainnya, termasuk Ustadz Firanda, termasuk Ustadz Abduh Tuasikal. Mereka semuanya berpendapat top up GoPay itu utang. Pada asalnya memberi utang ke GoPay, ke Gojek, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Diskonnya. Sehingga untuk GoPay-nya, saldo GoPay itu tidak ada masalah, Pak. Yang bermasalah adalah ketika kita menggunakan saldo itu dikasih diskon. Padahal diskon dalam akad utang piutang berarti kita dapat manfaat dari akad utang, dan itu hukumnya riba. Pendapat yang kedua, bahwa saldo GoPay itu uang titipan wadiah. Karena dia wadiah, berarti ketika kita mendapatkan diskon bukan termasuk diskon karena akad utang, sehingga ini bukan termasuk riba. Dan ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad, juga pendapatnya Ustadz Dzulqarnain. Ada khilaf di antara para asatidzah dalam masalah ini. Terus kira-kira qaulul fasil, penentunya mana yang lebih kuat antara yang berpendapat utang dengan wadiah? Yang lebih kuat adalah seperti apa regulasi yang dibuat oleh OJK. Itulah yang menentukan. Apa perbedaan paling mendasar antara utang dengan wadiah? Utang sama titip itu perbedaannya apa? Kalau wadiah nggak boleh dipakai, kalau utang boleh dikelola, boleh dipakai. Ada yang lain? Apa perbedaan antara utang dengan wadiah? Apa perbedaannya? Pindah hak milik. Kalau begini, saya punya mobil, titip di tempat tetangga. Pak, saya mau umroh, titip mobil, ini kunci, ini STNK, kalau mau dipakai silakan. Ini titip atau utang? Kan dia boleh dipakai. Titip atau utang? Ini saya nitip mobil atau ngutangi mobil? Nitip mobil. Apa bedanya kalau saya ngutangi mobil? Bapak, saya utangi mobil, ini kunci, STNK, BPKB, saya serahkan semuanya. Apa bedanya dengan titip? Pindah hak milik. Sehingga kalau saya titip ke tempat si A, saya kasih kunci, saya kasih STNK, mobil itu digadaikan sama si A, boleh nggak? Nggak boleh. Ini titip.
nanti akan saya ambil lagi. Tapi kalau saya kasih utang mobil kepada si A, ini mobil saya utangkan ke kamu, nanti pokoknya tahun depan bayar mobil. Utang mobil bayar mobil. Terus mobil itu digadaikan si A, boleh enggak? Terserah si A, sudah bukan lagi milik saya. Paham ya? Berarti pembedanya bukan bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Pembeda yang paling mendasar antara utang dengan wadiah adalah pindah hak milik. Nah, kita kembalikan kepada regulasi. Anda kalau nabung di bank, memasukkan uang misalnya 10 juta, oleh bank uang itu diapakan? Oleh bank uang itu dipakai. Pernah nggak bank izin ke nasabah? Begitu kita keluar dari pintu langsung dapat SMS, mohon maaf duit bapak mau saya gunakan untuk. Kenapa bank tidak pernah minta izin ke nasabah? Karena secara regulasi negara, semua uang nasabah yang dimasukkan ke bank itu jadi properti bank. Terserah bank mau dipakai untuk beli mobil operasional, dipakai buka toko, atau dipakai buka cabang, dipakai untuk biaya apapun, terserah bank. Itu sudah menjadi properti bank, sehingga mereka tidak ada aturan harus minta izin ke nasabah. Nah, itulah contoh utang. Makanya para ulama mengatakan nabung di bank itu sama dengan memberi utang ke bank. Sehingga kalau kita mendapatkan bunga, dapat hadiah dari pihak bank, hukumnya dilarang untuk diterima, baik hadiah itu diundi maupun langsung didapatkan. Baik. Dalam GoPay yang terjadi di situ lebih mendekati adalah akad utang piutang. Jika regulasi OJK mengatakan bahwa saldo yang ditransfer oleh pihak customer ke saldo GoPay akan menjadi propertinya GoPay. Kalau jadi properti GoPay, mau diapa-apakan oleh GoPay, terserah GoPay. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti akadnya adalah utang piutang. Tapi kalau regulasinya mengatakan saldo itu bukan properti GoPay, ini adalah uang titipan dari para customer, berarti statusnya wadiah dan bukan utang. Penentunya adalah seperti apa regulasi yang berlaku. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Satu kali lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan beberapa materi yang lain barangkali nanti bisa dipelajari sendiri. Insya Allah tidak cukup rumit untuk bisa dipahami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.